Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selamat datang di pembelajaran kelas 5 SD Negeri Jepat Kitul 02. Setelah kemarin kita belajar materi IPS, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran materi yang selanjutnya, yaitu seni budaya dan prakarya atau SPDP dengan tema 1, subtema 1 dan KD 3.1, yaitu memahami gambar cerita. Nah, apa sih Bu Iin yang disebut dengan gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang terdapat pada sebuah cerita yang baik dapat membantu pembaca untuk mengimajinasikan, membayangkan isi dari apa yang dia baca, cerita dibaca. Nah, objek gambarnya ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Penggunaan objek gambar tersebut disesuaikan dengan tema yang akan dibuatnya, sesuai dengan cerita dari cerita yang ada di cerita tersebut, ya. Nah, gambar ilustrasinya itu ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama adalah cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi maupun sajak. Nah, ini contohnya. Ini gambar cerita ya. Ini adalah karikatur dan ini adalah komik contohnya. Nah, ini apa sih? Dengan melihat gambar seperti ini, kita itu bisa mengimajinasikan maksud dari gambar cerita itu apa, okay? Misalnya di sini itu adalah ada gambar ikan dan biota-biota laut yang lain menggunakan payung, di atasnya ada sampah. Berarti ini menceritakan tentang apa? Berarti ini menceritakan tentang pembuangan sampah yang ilegal di laut, sehingga akan merusak ekosistem laut tersebut. Nanti kalau seandainya kita biarkan terus menerus, laut nanti akan tercemar, sehingga biota-biota laut itu akan mati, keberadaannya akan menghilang, baik nanti itu ikan, kuda laut, cumi-cumi. Sehingga nanti kalau seandainya biota laut itu menghilang atau mati, siapa yang akan rugi? Semua ekosistem akan berpengaruh. Nanti manusia tidak bisa memakan ikan lagi, kan? Nah, juga akan mempengaruhi ke kesehatan manusia tersebut. Nah, dari adanya gambar ilustrasi ini itu biasanya berupa ajakan atau sindiran terhadap suatu pihak tertentu. Nah, ini kan bisa kita gunakan untuk menyindir sama orang-orang yang sukanya membuang sampah di sungai maupun laut. Nah, sampah-sampah di sungai itu kan juga akan bermuara di laut. Itu juga akan mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada di laut. Kita jangan sampai seperti itu. Mulai dari diri pribadi, kalau membuang sampah ya di tempat sampah, ya. Jangan sampai membuang sampahnya itu ada di sungai, karena itu akan merusak ekosistem. Kalau ekosistem rusak, yang akan merugi siapa? Kita sendiri, ya. Akan bermuara di manusianya itu sendiri. Nah, ini karikatur, ini siapa ya? Bapak B.J. Habibie. Kenapa dia naik pesawat? Karena dia adalah yang menemukan pesawat yang ada di Indonesia, ya. Ini contohnya dari komik. Nah, langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah gagasan, terus sketsa dan pewarnaan. Gagasan ini kita akan mencari ide. Kita akan membuat gambar apa sih? Temanya apa sih? Kan ceritanya tentang bagaimana? Nah, ini adalah contohnya ikan dan Kak Dio. Nah, bisa dibaca ya ceritanya bagaimana. Dengan kita melihat gambar seperti ini, kita itu sudah bisa mengambil inti dari suatu cerita tersebut. Cerita ini tuh menceritakan tentang apa sih? Nah, itu udah ada. Nah, setelah gagasan kita itu dapat, misalnya kita akan membuat temanya seperti ini, gitu kan ya. Nah, terus kita itu membuat sketsanya. Sketsa itu adalah gambar rancangan, nah berupa pensil dulu, gitu kan ya. Kita buat sehingga kita kalau seandainya salah atau kita mau bisa mengganti, kita bisa hapus. Jadi kalau sketsa itu kita gambarnya jangan tebal-tebal, kita gambarnya tuh halus dulu, yang tipis dulu ya. Jadi nanti kalau seandainya kita mau hapus, kertasnya tidak membekas, gitu.
Nah, setelah sketsa itu tadi fix kita uh, sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan pewarnaan. Nah, pewarnaan ini bisa banyak sekali, ya. Ada menggunakan yang media kering atau media basah. Nah, media basahnya ini nanti bisa ada campuran air atau minyak, ya. Kalau media kering kan bisa nanti menggunakan ilustrasinya pensil atau pensil warna, krayon, dan lain-lain. Kalau seandainya basah ya ada cat air, ya, ada cat minyak dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah langkah cara membuat gambar ilustrasi. Selanjutnya adalah tujuan ilustrasi. Nah, membuat ilustrasi itu gunanya untuk apa sih? Yaitu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, serta menghiasi atau menerangkan sebuah cerita, puisi, tulisan atau teks lainnya. Nah, ini ada akibat tidak bekerja sama. Nah, di sini ada kan yang satu bekerja, yang satu tidak. Nah, nanti akan ceritanya itu bagaimana, di sini ada efeknya itu bagaimana, klimaksnya itu ada bagaimana. Dengan kita membuat gambar seperti ini kita akan tahu ceritanya itu tentang apa. Contohnya juga sampul atau cover cerita di buku cerita. Kalau ceritanya itu tentang timun emas, berarti nanti gambarnya ada timun emas, gadis yang cantik, dan ada seorang raksasa yang sangat besar sekali yang menyeramkan, ya. Kalau seandainya ceritanya tentang tangkuban perahu, ya berarti nanti ada gunung, ada perahu yang terbalik gitu, nih. Ada seorang pemuda gitu kan. Kalau Danau Toba ya berarti ada danunya, ada ikan dan ada putri yang sangat cantik kan. Berarti itu cerita dari cover tersebut bisa menggambarkan cerita dari isi cerita tersebut. Nah, kalau seandainya kita sudah tertarik dengan gambar covernya, kita akan berminat untuk membaca cerita yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah guna dari membuat semenarik mungkin gambar ilustrasi yang ada di dalam suatu cerita yang dijadikan sampul, ya. Nah, ragam gambar ilustrasi itu ada 4, yaitu yang pertama komik, sampul atau cover, majalah atau vignette, dan cerita. Bisa dibaca di LKS-nya, nggih. Kalau komik itu apa, kalau sampul cover itu apa, majalah vignette itu apa, dan ceritanya apa. Oke. Selanjutnya, corak gambar ilustrasi yang pertama adalah realis atau really, berarti real, berarti adalah sesuai dengan kenyataan. Misal kita kalau gambar sapi ya bentuknya seperti sapi, kalau kita gambar ayam ya bentuknya seperti ayam, kalau kita gambar rumah ya bentuknya seperti rumah, walaupun tidak bagus tapi paling enggak menyerupai dengan bentuk aslinya, ya. Yang kedua adalah karikatur, yaitu menunjukkan objek seseorang dengan karakter yang lucu dan aneh yang mengandung sindiran atau kritikan. Ini banyak sekali yang mengkritik misalnya tentang pemerintahan, tentang suatu tokoh gitu kan, ya. Ada yang kepalanya dibuat besar, nanti badannya kecil gitu kan. Ada yang dibuat nanti mulutnya lebar, matanya yang lebar gitu kan, hidungnya yang kecil gitu kan. Nah, tetapi hal ini digunakan untuk menyindir atau mengkritik dari orang yang digambar tersebut gitu kan, ya. Tapi kritiknya juga harus tetap memenuhi anjuran sopan dan santun. Jangan sampai dengan kritikan itu dapat menyebabkan orang lain itu nanti akan tidak terima gitu kan, ya. Tidak boleh seperti itu, tetap ada aturannya, nggih. Yang C yaitu kartun memiliki fungsi hiburan dan mengandung humor. Ini suka sekali yang disukai anak-anak, ya. Ada kartun apa yang ada di TV itu gitu kan, ya. Yang keempat yaitu gambar dekoratif, mewujudkan mengubah bentuk yang ada di alam tanpa menyisakan ciri khasnya. Misalnya ya pohonnya itu ada batang, akar, daun, nanti modelnya seperti apa, itu gambar dekoratif. Selanjutnya unsur utama gambar ilustrasi yaitu adalah gambar manusia, gambar tokoh binatang, gambar tumbuhan. Nah, gambar tumbuhan ini dibedakan ada yang lengkap dan ada yang tidak. Kalau yang tidak ya misalnya terlihat hanya pohon di sampingnya saja ada sama daunnya terpotong gitu kan, ya. Nah, kalau seandainya itu yang lengkap berarti ya nanti mulai dari pohonnya dulu, nanti